Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Purnamasari dengan NIM belakang 050 dari kelas M03. Di sini saya akan menjelaskan materi DNA dan RNA untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pengantar bioteknologi. Jadi, apa sih DNA itu? DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika kimia. Secara terminologi, DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting karena membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. DNA yaitu bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat atau hereditas dari induk kepada keturunannya. DNA ini akan menentukan jenis rambut, warna kulit, dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru atau blueprint, ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Sehingga dalam tubuh seorang anak, komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. Struktur pada DNA membentuk heliks ganda apa yang dikenal dengan sebutan double helix. Struktur DNA double helix ini banyak ditemukan di alam sekitar. Bentuk double helix ini menyerupai gelombang yang tersusun dari pita yang dipilin dengan menggunakan warna merah atau biru di sekitar sumbu yang sama. Pada DNA double helix ini terdapat nukleotida, yaitu merupakan monomer asam nukleat yang memiliki banyak fungsi dalam metabolisme seluler. Nukleotida ini memiliki 3 komponen, yaitu basa nitrogen, heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida ini merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Dari asam nukleat ini terdapat ikatan kovalen yang melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil atau OH pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 dan gula pentosa nukleotida berikutnya. Ikatan ini dinamakan dengan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada dalam bentuk diester. Oleh karena itu, ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya. Maka, ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut. Dengan demikian akan terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Basa nitrogen terdiri dari basa purin yaitu A adenin, G guanin, dan basa pirimidin yaitu C sitosin dan T timin. Adenosin berikatan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen dan guanin berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Watson and Crick pertama kali mengenalkan bentuk dari bDNA sebagai double helix atau rantai untai ganda. bDNA adalah DNA yang selama ini kita kenal dan paling melimpah dalam tubuh makhluk hidup. Lalu dilansir dari Biologi Libre Text, pada DNA biasanya berada dalam bentuk bDNA yang memiliki konformasi umum yang ditemukan secara alami dan stabil di kondisi fisiologis pada pH netral dan konsentrasi ion yang umumnya ditemukan dalam lingkungan sel. Satu putaran bDNA memiliki 10 pasang basa yang berdiameter 20 angstrom, tingginya 34 angstrom dengan inti pusat yang kokoh. Dalam struktur bDNA, gula deoksiribosa dalam setiap nukleotida berada dalam konformasi yang stabil, di mana cincin gula berbentuk cincin 5 atom karbon yang berada dalam posisi eksokondral yaitu konsisten. Gula deoksiribosa yang membentuk kerangka DNA terhubung dengan pasangan basa yang berada di tengah-tengah antara 2 untai DNA, membentuk struktur heliks ganda yang khas dalam DNA. Selanjutnya ada aDNA. aDNA adalah bentuk dari bDNA yang berubah karena mengalami dehidrasi pada penambahan larutan non-eutrofi DNA, mengalami dehidrasi dan mengubah cincin gula deoksiribosa dari bentuk konformasi C2 ke bentuk C3 dan membentuk aDNA. aDNA memiliki heliks 10 pasang basa berdiameter 26 angstrom, tinggi 28,6 angstrom pada satu putarannya. aDNA juga memiliki inti yang berlubang seperti pada gambar karena pasangan basanya dipindahkan menjauh dari sumbu pusat seperti bDNA, dan aDNA juga memiliki heliks yang berputar ke arah kanan.
Lalu ada juga zDNA. zDNA dibentuk dari pDNA yang berubah karena kondisi garam tinggi atau kelembapan yang rendah. zDNA memiliki bentuk gabah heliks kidal karena bentuknya berputar ke kiri bukan ke kanan, seperti DNA dan aDNA. Setiap putaran heliks DNA mengandung 12 nukleotida dengan pola zigzag dan inti yang padat. Heliksnya memiliki diameter sebesar 18 angstrom dengan tinggi 44 angstroms, yang berarti zDNA lebih sempit dan lebih panjang dibandingkan aDNA dan bDNA. zDNA memiliki cincin gula deoksiribosa C2 untuk pirimidin dan C3 untuk purin. Selanjutnya kita ke RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah satu dari 3 makromolekul utama bersama dengan DNA dan protein yang berperan penting dalam segala wujud kehidupan. Asam ribonukleat ini berperan sebagai pembawa bahan genetik dan memperagakan peran utama dalam ekspresi genetik. Dalam genetika molekular, RNA menjadi perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotipik yang diwujudkan dalam wujud protein. RNA ini terbentuk dari proses transkripsi DNA. RNA terdiri dari satu utas benang polinukleotida yang terbagi menjadi gugusan gula ribosa, gugusan basa nitrogen, dan gugusan asam fosfat. Selain itu, terdapat juga basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Jenis purinnya adalah adenin yang disimbolkan dengan A dan guanin yang disimbolkan dengan G. Sedangkan jenis pirimidinnya adalah sitosin yang disimbolkan dengan C dan urasil yang disimbolkan dengan U. Pada RNA tidak terdapat basa timin, melainkan adanya basa urasil. Adapun macam-macam RNA ada dua, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. Pada RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu sebagai pembawa keterangan genetik. RNA genetik hanya ditemukan pada makhluk hidup tertentu yang tidak memiliki DNA, misalnya virus. Dalam hal ini, fungsi RNA menjadi sama dengan DNA, baik sebagai materi genetik maupun dalam mengatur aktivitas sel. Lalu yang kedua ada RNA non-genetik. RNA non-genetik ini tidak berperan sebagai pembawa keterangan genetik. Sehingga RNA jenis ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang juga memiliki DNA. Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA non-genetik ini dibedakan menjadi mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang pertama mRNA atau messenger RNA, yaitu merupakan RNA yang urutan basanya komplementer atau berpasangan dengan salah satu urutan basa rantai DNA. RNA jenis ini merupakan polinukleotida berbentuk pita tunggal linier dan disintetis oleh DNA di dalam nukleus. Panjang pendeknya mRNA ini berhubungan dengan panjang pendeknya rantai polipeptida yang akan disusun. Urutan asam amino yang menyusun rantai polipeptida itu sesuai dengan urutan kodon yang terdapat dalam molekul mRNA yang bersangkutan. mRNA bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida, adapun fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA di inti sel menuju ke ribosom di sitoplasma. mRNA ini dibentuk bila diperlukan dan jika tugasnya selesai maka akan dihancurkan di dalam plasma. Yang kedua ada tRNA atau transfer RNA. RNA jenis ini dibentuk dalam nukleus tetapi menempatkan diri di dalam sitoplasma. tRNA ini merupakan RNA terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Fungsi lain dari tRNA ini adalah mengikat asam amino di dalam sitoplasma yang akan disusun menjadi protein dan mengangkut ke ribosom. Bagian tRNA yang berhubungan dengan kodon dinamakan dengan antikodon. Yang terakhir ada rRNA atau ribosomal RNA. RNA ini disebut ribosomal RNA karena terdapat di ribosom meskipun dibuat di dalam nukleus. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Ada lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi dari RNA ribosom ini yaitu sebagai mesin perakit dalam sintetis protein yang bergerak ke satu arah sepanjang mRNA dan dalam ribosom molekul rRNA ini mencapai 30-46%. Adapun perbedaan dari DNA dan RNA yaitu pada letak dan itu di dalam inti sel, mitokondria, kloroplas, dan sentriol. Pada RNA di dalam inti sel sitoplasma dan ribosom, lalu perbedaan pada rantai pada DNA itu polinukleotidanya ganda dan panjang
nya juga berpilin. Sedangkan pada RNA polinukleotidanya itu tunggal dan pendek lalu tidak berpilin. Selanjutnya perbedaan pada gula di DNA ini, gulanya itu gula deoksiribosa dan pada RNA itu gula ribosa. Selanjutnya pada basa nitrogen, DNA golongan purinnya itu ada purin dan guanin, golongan pirimidin yaitu sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA golongan purinnya yaitu adenin dan guanin, pada golongan pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil. Perbedaan fungsi pada RNA dan DNA itu pada DNA sebagai pengontrol sifat yang menurun sebagai sintetis protein dan sebagai sintesis RNA. Sedangkan pada RNA itu fungsinya sebagai sintesis protein. Selanjutnya yang terakhir perbedaan kadar dari DNA dan RNA. Pada DNA itu tidak dipengaruhi oleh sintesis protein karena letak basa nitrogen dari kedua pita DNA saling berhadapan dengan pasangan yang tetap, yaitu adenin selalu berpasangan dengan timin dan sitosin dengan guanin. Kedua pita itu diikatkan oleh ikatan hidrogen, lalu pada RNA itu tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Selanjutnya ada dogma sentral, yaitu yang menjelaskan mengenai babak perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral ini menjelaskan bagaimana babak pembacaan materi genetik menjadi protein yang bertindak di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral biologi terbagi atas 3 tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Yang pertama, replika DNA. Replika DNA merupakan bagian penggadaan rantai ganda DNA, yaitu pada sel replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Pada prokariota berkelok-kelok menerapkan replikasi DNA. Lalu mula-mula heliks ganda DNA yang berwarna merah dibuka dijadikan 2 untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Lalu selanjutnya untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal untuk mencegah membentuk heliks ganda kembali. Selanjutnya primase membentuk oligonukleotida RNA yang dinamakan primer dan molekul DNA polimerase yang melekat pada seuntai tunggal DNA dan memainkan usaha sepanjang untai tersebut untuk memperpanjang primer membentuk untaian tunggal DNA baru yang dinamakan leading strand dan lagging strand. DNA polimerase yang membentuk lagging strand ini wajib mensintesis segmen-segmen polinukleotida discontinue atau yang disebut dengan fragmen Okazaki. Selanjutnya enzim DNA ligase menyudahi dan menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Lalu yang kedua ada transkripsi. Transkripsi ini merupakan bentuk perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basanya, yaitu timin pada DNA ditukarkan oleh gugus basa menjadi urasil. Lalu ada 3 tahapan utama transkripsi, yaitu yang pertama ada penempelan RNA polimerase pada DNA atau inisiasi. Pada inisiasi ini, RNA polimerase akan menempel pada anggota DNA yang diikat oleh promotor strand yang akan menjadi cetakan rantai antisense, sedangkan rantai antisense ini tidak mengalami babak transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berjalan dan cetakan RNA diciptakan. Yang kedua ada elongasi. Babak elongasi ini membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada babak ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Dan yang ketiga ada terminasi. Di dalam terminasi ini transkripsi akan selesai bila RNA polimerase berjumpa dengan terminator yang menyebabkan lepas sama sekalinya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Yang terakhir ada translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA yang menjadi urutan asam amino. Pada tahap ini akan disintesis polipeptida menggunakan kode genetik dari mRNA di dalam ribosom dan tRNA dengan bantuan enzim sintetase tRNA amino asil. Tidak semua RNA ini bisa disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak bisa ditranslasi menjadi mRNA atau messenger RNA
adalah translasi juga terdiri dari 3 proses seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, translasi, dan terminasi translasi. Sekian materi DNA dan RNA dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.